Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konsep ketuhanan dan hakikat manusia menurut Islam. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nartia Priyanti dengan NPM 151. Yang kedua yaitu ada teman saya Ahmad Yusuf Al-Ma'ruf dengan NPM 148. Yang ketiga yaitu ada Syifa Saskia Elvareta dengan NPM 152. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan menurut Islam atau yang biasa disebut dengan tauhid. Nah, dalam konsep Islam sendiri, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan yang esa, tempat kita meminta segala pertolongan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Ini tertulis dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah atau yang biasa disebut dengan Asma'ul Husna yang berarti nama-nama Allah yang paling baik yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Allah juga memiliki 20 sifat wajib dan 1 sifat jaiz serta 20 sifat mustahil. Yang kedua yaitu pengertian dari ilmu tauhid. Nah, disebut ilmu tauhid karena di dalamnya membahas tentang keesaan Allah dan pembuktiannya. Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu usuluddin karena di dalamnya dijelaskan pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam. Ilmu tauhid ini juga dinamakan ilmu kalam karena di dalamnya menjelaskan dan membuktikan keesaan Tuhan itu memerlukan pembicaraan yang benar. Selanjutnya yaitu pentingnya belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim sebab ilmu ini menyangkut akidah yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan akidah merupakan pondasi bagi keberagaman seseorang dan benteng yang kokoh untuk memelihara akidah muslim dari setiap ancaman, keraguan, dan kesesatan. Jadi, sedikit pun nyeleweng dari ajaran tauhid, kita bisa terjerumus dalam lembah syirik. Ngomong-ngomong soal tauhid, dulu pada zamannya Nabi Muhammad, orang kafir jahiliyah itu Tuhannya banyak karena problemnya mereka juga banyak. Sehingga ketika Nabi mengajarkan konsep Tuhan itu satu atau yang biasa disebut dengan tauhid, mereka orang kafir bilang, masa urusan banyak kok Tuhannya satu? Ini kan aneh gitu. Masa Tuhan yang banyak ini jadi satu? Kan aneh padahal kasus kita banyak dan problem kita juga banyak. Harusnya Tuhannya kan juga banyak gitu. Dengan santainya Nabi Muhammad menjawab, kalau kamu jadi pembantu atau budak, terus punya majikan banyak, perintahnya juga banyak, terus beda-beda, kamu pusing nggak gitu? Wah, ya pusing Muhammad, mending Tuhan itu satu. Kafir menjawab seperti itu. Kemudian Nabi menjawab lagi, Tuhan kamu adalah majikan bagi kamu. Kalau Tuhannya banyak, merintahkan semua, nanti kamu pusing gitu. Terus kaum kafir menjawab lagi, ya udah Muhammad, Tuhannya satu saja gitu. Jadi Islam ini simpel teman-teman, kita berbicara tentang logika dan memang benar-benar nyata gitu. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Nah, sifat wajib ini yaitu sifat yang pasti ada atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Sedangkan sifat mustahil merupakan perkara yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sedangkan jaiz adalah sifat yang tidak harus ada pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ada 20 sifat wajib Allah yang wajib diketahui. Kalau dulu saya ngafalnya itu pakai lagu yang wujud kidam bako dan seterusnya. Nah, untuk sifat wajib bagi Allah ini, saya mungkin tidak akan menjelaskan banyak, tetapi akan saya jelaskan secara garis besarnya saja. Nah, sebelum kita mengetahui sifatnya Allah yang banyak, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu sifat wujud atau ada. Karena sesuatu yang wujud, yaitu alam semesta ini, pasti diciptakan oleh sesuatu yang wujud juga. Sementara untuk paham ateis mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Kan jelas-jelas gak mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu alam raya ini diciptakan lebih dulu oleh zat yang lebih dulu dibandingkan alam ini. Karena pencipta datangnya harus lebih awal daripada yang diciptakan, sehingga zat ini bersifat kodim atau yang dahulu. Yang ketiga, karena Allah pencipta, maka Allah superior. Karena superior tidak terkalahkan, maka zat ini bersifat bako, yang artinya kekal. Yang keempat, karena zat ini super, maka la syarikalah,
nggak boleh ada kembarannya. Nggak boleh kembar, maka bersifat mukhalafatul lil hawadisi yang berarti berbeda dengan makhluk. Yang kelima, karena wujudnya Tuhan belum ada yang lain, maka dia harus nggak butuh orang lain dan disebut dengan qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri karena harus jaga eksistensinya sendiri. Yang keenam, wahdaniyat. Allah Subhanahu wa taala itu satu atau esa dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa Saskia. Silakan Kia. Selanjutnya sifat wajib ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ma'ani ini ada yang pertama kudrah. Kudrah artinya maha kuasa. Allah SWT maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Mustahil bagi Allah untuk memiliki sifat al-ajizu yang berarti lemah. Selanjutnya iradah. Iradah artinya berkehendak. Allah SWT maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah. Lawan dari sifat ini adalah al-karohah yang mempunyai makna terpaksa. Selanjutnya ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah SWT adalah zat yang maha menciptakan, maka ia pasti mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Allah mengetahui perkara yang nampak ataupun samar tanpa ada perbedaan antara keduanya. Kebalikan sifat ini adalah al-jahlu yang berarti bodoh. Selanjutnya ada hayat. Hayat itu hidup. Allah SWT maha hidup. Dan hidup Allah adalah kehidupan abadi, tidak pernah dan tidak akan mati. Kebalikannya yaitu al-mautu. Al-mautu ini artinya mati. Selanjutnya ada sama. Sama artinya mendengar. Allah SWT maha mendengar. Namun pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia yang bisa dibatasi ruang dan waktu. Allah mendengar jelas semua yang diucapkan hambanya. Kebalikannya yaitu al-somamu yang berarti tuli. Selanjutnya ada basor. Basor artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang samar. Kebalikan sifat ini adalah al-ama yang berarti buta. Selanjutnya ada kalam. Kalam artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala maha berfirman, namun firman Allah tidak sama seperti perkataan manusia yang terdiri dari suara dan susunan kata-kata. Kebalikan sifat ini adalah al-bakamu yang berarti bisu. Selanjutnya, sifat wajib Allah maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah yaitu kelaziman atau konsekuensi dari sifat ma'ani. Tidak dapat berdiri sendiri sebab setiap ada sifat ma'ani, tentu ada sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini ada qadiron, Allah maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, terakhir mutakaliman, maha berbicara. Nah, mengapa sifat Allah ada 20? Kenapa sih sifat Allah ada 20? Nah, perlu diketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat 20 karena sifat 20 itu adalah sifat zat Allah yang menjadi syarat ketuhanan, syatul uluhiyah. Nah, sedangkan sifat-sifat Allah yang lain adalah sifat af'al, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, dan sifat af'al ini, al-af'al Allah itu jumlahnya banyak serta tidak terbatas. Tuh. Nah, next, pandangan Islam tentang manusia. Gimana Islam memandang manusia? Nah, hakikat manusia menurut perspektif ilmuwan modern. Yang pertama ada teori psikoanalisis yang menyebut manusia sebagai homo volens, yaitu manusia berkeinginan. Nah, maksudnya ialah manusia merupakan makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, ego, dan sosial superego. Selanjutnya ada teori behaviorisme yang menyebut manusia sebagai homo mechanicus, yaitu manusia mesin. Menurut teori ini, segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya, tidak disebabkan aspek rasional dan emosionalnya. Selanjutnya ada teori kognitif yang menyebut manusia sebagai homo sapiens, yaitu manusia berpikir. Maksudnya ialah manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya.
makhluk yang selalu berpikir. Selanjutnya ada teori humanisme, yang menyebut manusia sebagai homo ludens, yaitu manusia bermain. Menurut humanisme, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Selanjutnya, menurut hazanah ilmu-ilmu sosial seperti Aristoteles, kita mengenal istilah zoon politikon. Nah, zoon politikon itu manusia sebagai makhluk yang bergaul dan merupakan kesatuan dengan kelompok sosialnya. Nah, Adam Smith mengemukakan konsep Homo economicus. Homo economicus ini maksudnya manusia dipandang sebagai makhluk yang secara naluriah akan berhitung mengenai untung rugi, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi usaha tertentu yang dilakukannya dalam kadar tertentu. Nah, setiap konsep di atas sebenarnya berusaha merumuskan hakikat manusia dengan melihat ciri-ciri yang paling menonjol dan paling esensial. Oleh karena itu, yang tergambar adalah manusia yang sifatnya tunggal dimensi, one dimensional, meskipun sebenarnya manusia termasuk makhluk ganda dimensi, multidimensional. Nah, selanjutnya hakikat manusia menurut perspektif ilmuwan muslim. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina mengungkapkan bahwa manusia itu makhluk sosial dan sekaligus makhluk ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial untuk penyempurnaan jiwa manusia demi kebaikan hidupnya, karena manusia tidak bisa hidup dengan baik tanpa ada orang lain. Dengan kata lain, manusia baru bisa mencapai kepuasan dan memenuhi segala kepuasannya bila hidup berkumpul bersama manusia. Terus, manusia adalah makhluk ekonomi, karena ia selalu memikirkan dan menyiapkan segala sesuatu untuk masa depannya, terutama mengenai barang atau materi untuk kebutuhan jasmaninya. Selanjutnya ada Mutada Mutahari. Menurut Mutada Mutahari, manusia adalah makhluk serba dimensi. Kenapa? Karena yang pertama, dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena ia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan dapat menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Jika ia sudah mengenal dirinya, maka ia akan mencari dan ingin mengetahui siapa penciptanya, mengapa ia diciptakan, dari apa ia diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, dan untuk apa ia diciptakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Konsep manusia dalam Al-Quran dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang sering menunjuk pada makna manusia atau kata lain yang menyebutkan arti manusia, yaitu contohnya kata basyar, insan, dan al-nas. Kata basyar, Allah memakai konsep basyar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Konsep basyar selalu dihubungkan dengan sifat biologis manusia seperti asal dari tanah liat atau lembung kering, makan, dan minum. Selain itu, basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata basyar adalah jamak dari kata basyaro yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berada dengan kulit binatang. Dan di sisi lain, diamati banyak ayat Al-Quran yang menggunakan kata basyar yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai kedewasaan seperti pada surat Ar-Rum ayat 20 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan kamu dari tanah. Ketika kamu menjadi basyar, kamu bertebaran. Bertebaran di sini diartikan berkembang biak atau mencari rezeki. Penggunaan kata basyar juga dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu kata anas. Kata anas disebut sebanyak 240 kali. Konsep anas menunjuk pada manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Yang ketiga, insan. Kata insan di dalam Al-Quran disebut sebanyak 65 kali. Konsep insan dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah.
Insan adalah makhluk yang terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Kata insan jika dilihat dari asalnya nasia yang artinya lupa, menuju adanya katanya dengan kesadaran diri. Untuk itu apabila manusia lupa terhadap suatu hal disebabkan karena kehilangan kesadaran terhadap hal tersebut, maka dalam kehidupan agama ia tidak berdosa, akan tetapi berbeda dengan seorang yang sengaja lupa. Kata insan untuk penyebutan manusia terambil dari kata an-uns atau anisa yang berarti jinak dan harmonis. Karena manusia pada dasarnya menyesuaikan realitas hidup dan lingkungannya. Manusia mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup tinggi untuk mendapatkan dan menunjukkan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, baik perubahan sosial maupun alamiah. Manusia menghargai tata aturan etik sopan santun sebagai makhluk budaya yang tidak liar baik secara sosial maupun alamiah. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai bashar tunduk pada takdir Allah. Sedangkan manusia sebagai insan dan anas bertalian dengan hubungan roh. Allah yang memiliki kebiasaan dalam memilih untuk tunduk atau menentang takdir Allah. Potensi fisik manusia adalah organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan potensi ruhania adalah akal, kolbu, dan nafsu. Manusia memiliki fitrah dalam arti potensi, yang yaitu kelengkapan diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan pada dua hal, yaitu potensi fisik dan potensi rohania. Manusia ideal adalah manusia yang menjaga fitrahnya dan mampu mengelola dan memadukan potensi akal, kolbu, dan nafsunya secara harmonis. Dasar penciptaan manusia. Di dalam penciptaan manusia, awal kali manusia diciptakan berawal dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pertama kali diciptakan dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah itu disempurnakan kejadiannya lalu meniupkan ke dalamnya ruh. Sesuai dengan firman-Nya Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menciptakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, di dalam ayat ini sudah jelas bahwa kedudukan manusia di dalam Islam itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada malaikat, jin, dan sebagainya. Tapi itu dikembalikan lagi terhadap sifat manusia tersebut. Apakah dia taat atau tidak? Nah, setelah penciptaan Nabi Adam, maka Allah menciptakan Siti Hawa yang untuk mendampingi dan menemani Nabi Adam yang berasal dari tulang rusuknya sesuai dengan firman-Nya Quran surah 6 ayat 98 yang artinya dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 98. Nah, setelah penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, barulah penciptaan manusia yang berasal dari saripati atau air mani dan disimpan dalam rahim sesuai dengan firman-Nya Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman summa ansanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqun. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan ke dalam tempat pokok atau rahim. Kemudian
Air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk hidup yang berbentuk lahir. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Setelah itu, tujuan penciptaan manusia. Dalam segala menciptakan manusia, maka Allah tidak akan bermain-main. Pasti ada sebab dan tujuannya. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sebenarnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sudah jelas bahwa di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 disebutkan bahwa manusia diciptakan mempunyai tujuan, dan di Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi petunjuk alasan manusia diciptakan, seperti tujuannya, yaitu sebagai al-khilafah, sebagai pemimpin, al-ibadah, sebagai ibadah, sebagai untuk memuji Allah, dan al-amanah, sebagai pemegang amanah. Al-khilafah, lafaz al-khilafah terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, di contoh ayat berikut yang menerangkan tentang khilafah, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Khilafah sendiri adalah pengganti Allah yang mengatur urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Di samping itu, khilafah juga dipahami sebagai suatu regenerasi yang silih berganti, di mana mereka bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Dengan demikian, khilafah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Yang kedua yaitu al-ibadah. Ungkapan al-ibadah sendiri berserta kalimat yang punya arti yang sama dalam Al-Quran terulang sebanyak 275 kali. Contohnya pada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dijelaskan di sini bahwa tujuan hakiki dari penciptaan jin dan manusia adalah dalam rangka berubudiyah kepadanya. Pada ayat sebelumnya diungkapkan bagaimana pengingkaran orang Quraisy terhadap Rasulan Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka menuding bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang sihir dan sebagainya. Hal itu bukanlah sesuatu yang baru, karena umat-umat sebelumnya juga berbuat serupa ketika menolak para nabi yang diutus. Lalu Nabi Muhammad diajak untuk berpaling dari mereka, hendaklah ia senantiasa berzikir, sebab itulah yang dapat mendatangkan manfaat bagi kaum beriman. Yang kedua yaitu al-amanah. Ungkapan al-amanah terulang dari Al-Quran sebanyak 6 kali. Ini juga terdapat dalam namanya seperti contoh ayat Quran Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya akan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan diberikan amanat itu untuk orang manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Pada ayat di atas Allah menjelaskan tentang bagaimana susah dan sulitnya menanggung beban dalam rangka mencapai takwa dan ketaatan kepada Allah. Dan sesungguhnya hingga langit dan bumi dan gunung-gunung hingga langit yang kekal kokoh menolak untuk mengemban amanat tersebut.